Alasannya karena dipertuturkan oleh 300 juta lebih penutur. Saya dalam hati, sebentar, enak aja. 330 juta itu hampir semuanya orang Indonesia. Saya mau bilang begini, tidak usahlah mencoba untuk memperkenalkan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ke luar negeri. Coba aja lihat di bahasa Melayu dipertutur nggak oleh orang Malaysia. Pada tahun 1970-an, mahu diangkat bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan, tapi sukar dilaksanakan, termasuk untuk perkenalkan sekolah satu aliran. Sehingga kini, walaupun itu dianggap terbaik, tidak ada pihak yang berani lakukan, sebab itu dianggap membunuh diri. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Beberapa hari lalu, diaspora Indonesia mengadakan seminar secara daring. Banyak hal yang menarik yang diperbincangkan dalam seminar tersebut, di antaranya mengenai sikap Malaysia yang aneh mengenai bahasa Indonesia. Yuk kita simak ya. Dari kota mana saja ini yang join dengan kita? Dari Melbourne. Oh, Bu Renu. Dari Belanda, Bu. Oh, ada Bu Renu dari Belanda, diaspora yang di ini ya, dari 5 benua. Saya sendiri dari London, Inggris. Ada sebuah istilah yang beberapa tahun ini sering digunakan orang, disebutnya itu linguistic marketplace atau pasar bahasa. Itu dalam hubungan dengan itu dikatakan bahwa sebuah bahasa itu kemudian diminati orang ketika dia memiliki sebuah nilai tertentu. Nah, itu maksudnya percuma kita gembar-gembor bahwa bahasa Indonesia harus dipopulerkan segala macam kalau orang lain tidak merasa bahwa bahasa Indonesia itu bernilai. Semua ya itu kan mekanisme pasar ya. Orang itu tertarik dengan sesuatu ketika ada nilai tambah. Sebenarnya kalau kita lihat yang bisa dijual dari bahasa Indonesia itu adalah potensi jumlah penduduk kita. Mau nggak mau, orang ketika ingin masuk ke dalam pasar Indonesia, dia harus belajar bahasa Indonesia. Produk-produk impor misalnya yang ke Indonesia itu mau nggak mau mereka harus masukkan label produk dalam bahasa Indonesia kan. Mereka paling tidak harus mencari penerjemah lah. Itu mereka harus lakukan. Terus tadi yang dibilang ketika ada orang Korea yang mau datang ke Indonesia, Korea dan Jepang setahu saya cukup tertib. Kalau dilihat umur bahasa Indonesia itu belum sampai 100 tahun. Kita kan kalau mau dibilang kata atau istilah bahasa Indonesia, yang namanya bahasa Indonesia itu baru muncul tahun 1926, sewaktu Kongres Pemuda yang pertama. Kita mengenalnya di Kongres Pemuda yang kedua, kan, waktu pengumumannya. Tapi sebenarnya digodoknya itu waktu Kongres Pemuda yang pertama. Nama pahlawan, saya sebut pahlawan meskipun beliau belum mendapatkan gelar itu, yang mengusulkan istilah bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani. Ketika itu beliau mengusulkan draft pertama Sumpah Pemuda itu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Terbayang nggak kalau misalnya sekarang masih kita pertahankan itu, kita tidak punya identitas. Nah, Muhammad Tabrani kemudian mengusulkan kepada Muhammad Yamin yang ketika itu menjadi ketua Kongres, bagaimana kalau kita pakai kata bahasa Indonesia. Ketika itu beliau ditentang. Belum ada itu nama yang namanya bahasa Indonesia. Yang ada kan memang baru bahasa Melayu kan ketika itu. Ya kita bikin aja, toh yang namanya Indonesia juga belum ada, dia bilang kan waktu itu. Nah itu yang terjadi, itu yang jasa beliau itulah yang membuat kita mengenal istilah bahasa Indonesia. Kemudian kita sudah tahu sejarah berikutnya lah, tahun 1928 dideklarasikan sebagai bahasa persatuan, tahun 1945 dimasukkan secara de jure ya, secara de jure di dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang terjadi kemudian. Jadi nanti kita akan memperingati 100 tahun bahasa Indonesia. Beberapa tahun lalu malah kalau saya tidak salah, mungkin nanti Bu Ani bisa mengoreksi kalau saya salah, itu sempat ada kehebohan ketika Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu akan dilayak untuk menjadi bahasa internasional. Alasannya karena dipertuturkan oleh 300 juta lebih penutur. Saya dalam hati, sebentar, enak aja. 330 juta itu hampir semuanya orang Indonesia. Kalau dilihat, kalau waktu itu saya tidak mau meledek ya kalau di Twitter. Kalau orang warganet Twitter kan biasanya sinis-sinis, judes gitu, julid. Saya mau bilang begini,
Tidak usahlah mencoba untuk memperkenalkan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ke luar negeri. Coba aja lihat di negara sendiri. Bahasa Indonesia di bahasa Melayu dipertuturkan nggak oleh orang Malaysia. Kebanyakan bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu yang ada di Indonesia, bahasa Melayu yang ada di Malaysia dan di Brunei, itu sudah berkembang sangat jauh. Jadi tidak bisa disebut, meskipun akar kita sama-sama bahasa Melayu, orang penutur bahasa Melayu Malaysia, itu hampir pasti dia tidak mengenal semua kosakata bahasa Indonesia. Penyebabnya karena latar belakang kita berbeda. Penjajah kita berbeda. Kita pengaruh bahasa Belanda kental, sementara bahasa Melayu Malaysia itu kental dengan pengaruh bahasa Inggris kan. Kita mengenal sepeda yang berasal dari bahasa Portugis, mereka menggunakan bicycle yang merupakan serapan bahasa Inggris. Jadi berbeda sekali perkembangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada yang bilang bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu, bilang berbeda sekali perkembangannya. Lalu kalau dilihat suku bangsa Melayu itu hanya satu di antara ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita punya bangsa Jawa, suku bangsa Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Manado, Papua, dan segala macam. Itu yang kemudian memperkaya bahasa Indonesia. Jadi yang pertama kedudukan dulu nih. Walaupun bahasa Indonesia itu merupakan berasal dari bahasa Melayu, pada perkembangannya bahasa Indonesia bisa dibilang menjadi bahasa tersendiri. Kemudian dari segi kedudukan, tadi hampir semua negara itu punya dua jenis bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi, national language dan official language. Itu kedudukannya berbeda. National language atau bahasa nasional digunakan sebagai lambang identitas, sementara bahasa resmi digunakan sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Singapura contohnya. Singapura itu bahasa resminya ada 4. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Melayu. Kemudian Malaysia. Malaysia itu bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, tapi bahasa resminya itu ada 2. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi yang bahasa resmi dan bahasa nasionalnya hanya 1, itu kita sebenarnya. Dan itu cukup beruntung, maksudnya kalau dilihat misalnya kayak saya dan istri saya asal Minang, sementara istri saya asal Jawa. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bayangkan bagaimana caranya kami bercakap-cakap di rumah. Susah sekali pasti kan. Terus misalnya kayak sekarang kita ada penugasan dokter. Dokter dari Jawa diberi tugas untuk pergi ke Papua. Aduh, itu pusingnya pasti minta ampun. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat bermanfaat untuk menjembatani 270 juta penduduk Indonesia yang banyak sekali. Itulah guys penjelasan ahli kita mengenai perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sebetulnya pada hari yang sama, Malaysia juga mengadakan seminar mengenai bahasa Melayu. Tentu saja isinya berbeda. Mereka tak berani gembar-gembor lagi bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Yuk kita simak ya. Satu fakta saja, fakta sejarah. Apabila selepas berlaku 13 Mei, negara telah diadakan maghiran. Dan salah satu cara untuk menyatupadukan balik negara kita ialah mengadakan satu sistem pendidikan. Satu sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi masa itu Datuk Rahman Yaakob, Menteri Pendidikan, menyatakan bahawa semua sekolah hendaklah balik menggunakan bahasa Melayu saja sebagai bahasa pengantar. Maka pada mulai 71 ada Tun Hussein On jadi menteri melaksanakannya, sekolah bahasa Inggeris ditukar menjadi bahasa Melayu. Sampailah ke universiti pada 1980. Lepas tu 80 sampai 2000 semua universiti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi 1971 apabila nak dilaksanakan sekolah bahasa kebangsaan di sekolah Cina, saya ada baca ada protes, ada satu tak persetujuan oleh badan ataupun Persatuan Cina, saya ingat disokong oleh MCA, supaya sekolah Cina
jangan ditukar kepada bahasa kebangsaan. Walaupun dalam Akta Pendidikan 1961, Akta tu ada kuasa pada menteri untuk tukar mana-mana sekolah kepada sekolah kebangsaan. Jadi apabila timbul rukun negara sebagai satu rangka kasar umum, tapi pelaksanaannya dalam pendidikan seperti disebutkan tadi tidak terlaksanalah kerana tak ada percampuran di antara murid pelbagai bangsa dalam satu sistem. Ya, jadi sekarang kita tahulah perasingan itu sudah segregated, itu sudah berlaku. Maka ini yang salah satu sukar untuk kita mengadakan ataupun menyatukan bangsa lah. Ini pendapat saya lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Kalau kita lihat, barangkali yang dilihat dari segi sudut sejarahnya, pada tahun 1970-an, mahu diangkat bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan, tapi sukar dilaksanakan, termasuk untuk perkenalkan sekolah satu aliran. Sehingga kini, walaupun itu dianggap terbaik, tidak ada pihak yang berani lakukan, sebab itu dianggap membunuh diri. Kita hidup berdampingan tapi berasingan, kita bergaul tetapi tidak bergabung. Jadi di manakah asasnya, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Lim tadi, pendidikan harus kita perkukuhkan. Tapi dalam kedudukan seperti itu, barangkali perlu ada pendekatan, mungkin mekanisme, strategi, intervensi yang perlu dilakukan. Formula dah ada, seperti yang dikatakan oleh Tuan Dr. Khairuddin tadi. Tapi bagaimana kita nak kukuhkan supaya bahasa itu tidak menjadi bahasa kedua. Tidak ada bahasa 1, 2, 3. Hanya ada satu bahasa saja. Bahasa Melayu lah bahasa penyatuan kita. Tidak ada bahasa lain. Kalau nak belajar bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, terpulang. Tetapi bahasa penyatuan masih lagi adalah bahasa Melayu. Kalau tidak ada bahasa Melayu, sukarlah untuk kita merealisasikan pembentukan negara bangsa yang ampuh, yang berciterakan kepada soal Malaysia ini. Oleh sebab itu, menurut Richard Noss, ini dalam seorang perancang bahasa terkenal di dunia, bidang pentadbiran, bidang pendidikan pun masuk dalam konteks rasmi. Kita tak boleh katakan pentadbiran saja. Pendidikan pun artinya sebagai bahasa pengantar. Maka saya menyarankan, saya tidak mengatakan tutup, kerana kita juga lunak. Mesti dia harus perdanakan sekolah SJK, C dan T dengan menambah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bukan hanya sebagai mata pelajaran. Itu dua hal yang berlainan. Kalau tidak 100%, kita juga cakap lunak lagi, mulakan dengan 20%, 10%, berapa 70% sebagai bahasa pengantar pun. Maka ini soal perpaduan. Sampai bila kita hendak membina dua kelompok, satu dikotomi, satu sekolah kebangsaan, satu sekolah jenjang kebangsaan dan buku teks. Sekolah jenjang kebangsaan pun lain pada buku teks sekolah kebangsaan. Jadi kita selalu mengatakan, oh, anak yang bukan Melayu nanti lebih rendah. Mengapa? Mengapa ini jadi keukuran? Sebagai warga negara tidak patut ada dikotomi itu. Siapapun yang pemilik MyKad dan MyKit mestilah menguasai bahasa Melayu sama baiknya. Bukan hanya sekolah kebangsaan tapi juga sekolah jenjang kebangsaan. Jadi tak patut ada dua silabus. Tak patut ada dua buku teks yang berlainan bagi SK dan SJK. Begitulah guys seminar Bahasa Melayu yang diadakan oleh Dewan Bahasa Malaysia. Dari seminar ini terlihat bahwa bahasa Melayu Malaysia masih gagal menjadi bahasa pemersatu di Malaysia. Bahasa Melayu juga masih gagal sebagai bahasa ilmu atau bahasa pengantar pendidikan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.